Kembali saya serahkan kepada rekan Wiratmaja. Silakan rekan Wiratmaja. Terima kasih rekan Raga Mitra 104,6 kita lagi dalam obrolan dengan topik menakar kinerja KPU dan Kabupaten Buleleng dengan narasumber dari KPU Kabupaten Buleleng, Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Surya, Tim Pas di Hati dan juga PWI Kabupaten Buleleng. Untuk sesi ini rekan Raga kita berikan kesempatan pada pendengar untuk menyampaikan masukan pendapatnya dengan topik yang kita bahas pagi ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Ya. Selamat pagi. Ya, dengan siapa di mana? Ya, Pak Budiana yang di Sampangan. Silakan Pak Budiana. Iya, selamat pagi semua. Om Swastiastu. Itu volume radionya Pak diperkecil sedikit Pak. Ya, pertama semua pada narasumber dan semua acara ini bagus sekali, saya apresiasi sekali. Narasumber terutama dari PWI, kedua tim sukses pemenangan kandidat, Panwaslu dan tentunya penyelenggara pemilu yang saya banggakan. Ini baru tahap awal, ya. Semuanya sebenarnya sudah berjalan, ya walaupun ada penting-penting. Bagus sekali. Demi Bulelengku, marilah kita damai, ya. Kalau semua berjalan dengan baik, dengan diskusi saat sekarang ini nanti bisa diturunkan ke bawah dengan baik. Niscaya kita akan berhasil. Buleleng mempunyai bupati, wakil bupati yang terpilih siapapun mereka itu. Nah, ini harapan saya, jangan seperti teori pantulan, istilahnya di atas sedikit geraknya tapi di bawah tahu-tahu geraknya bukan main. Ini sangat membahayakan. Nah, saya tidak mengharapkan seperti itu. Mari kita berpatokan. Saya ingat ini dari ajaran Mahatma Gandhi mengatakan kita harus puas dengan proses yang kita lalui, yang kita jalankan, yang kita laksanakan. Jangan melihat hasil. Kalau dalam proses sudah kita mencapai kepuasan itu, apapun hasilnya mari kita terima dengan sebaik-baiknya. Hanya segitu sebagai awal nih, Pak. Baik. Nah, terima kasih semua. Pak Ya, Budiana. Om Santi Om. Di belakang Pak Budiana sama. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Wiratmaja. Oke. Suparto, Bung. Silakan Pak Suparto Gerobokan. Selamat pagi, Swastiastu, para sumber semuanya. Nah, ini sangat menarik di perbincangan pagi hari ini. Ini tetap saya selaku masyarakat Buleleng. Jadi di Bali hanya Buleleng yang melakukan daripada harapan. Cuman harapan saya harus seperti khusus untuk KPU. Ya, karena KPU merupakan ujung tempat suksesnya penyelenggaraan pilkada ini. Apa yang dikatakan Pak Suwardana tadi itu sudah berjalan sesuai dengan aturan. Tetapi harapan saya, apa yang menjadikan satu harapan kita bersama itu harus teguh dan kuat Pak Suwardana selaku ketua KPU. Dalam arti tidak mudah diintervensi. Ya, karena ini kan antara petahana dan perseorangan ini kan beda jauh Pak Suwardana ya. Ini harapan saya. Dan kedua untuk masing-masing tim sukses ini ya, dari perseorangan, dari fase hati ya. Nah ini agar kedepannya ini membuat satu kesepakatan bahwasanya bagaimana pilkada ini berjalan sukses dan aman terkendali di Buleleng. Nah ini harus betul-betul ada satu kesepakatan, mungkin bisa lagi menandatangani apa bagi baik formatnya. Nah itu pun harus disaksikan oleh KPU, Dandim, Polres. Nah itu harapan saya itu. Yang kedua, yang untuk khusus untuk PWI, ini Pak rekan saya sudah Pak. Siap. Seorang yang menjadi besar
itu lantaran dari keamanan ya, dari pemberitaan. Dan di sini saya harapkan jangan ada satu ketimpangan pemberitaan itu. Ini harus betul-betul bahwasanya dari A harus kita bicarakan terbuka, B juga pemikiran. Nah ini akan membuat satu kenyamanan di pemberitaan itu, Bang Mas Wibawa. Yeah. Tentang pelanggaran-pelanggaran ini tentang waktunya. Nah itu ada hal ya, tidak termasuk di regulasi ya. Yeah. Tapi kalau saya berpikir begini, Pak Wali. Hal itu kan SK Bupati dan diganti oleh Bupati. Itu pun merupakan ujung tombak di masyarakat yang notabene kaki tangan ataupun kepanjangan tangan daripada lurah. Nah ini perlu dipikirkan supaya jangan ada satu intervensi kepada masyarakat untuk cenderung kepada salah satu calon. Nah ini kalau saya lihat, saya dapat lihat sebetulnya Pak Panwaslu, khusus di Kampung Anyar itu ada 3 kali Pak Kedut Bagiase, Pak Kedut Bukit, dan juga yang namanya sering dipanggil Klodok. Nah ini saya lihat ini. Nah ini perlu disikapi supaya jangan di desa ini keruh situasinya. Nah ini yang saya harapkan supaya jangan ini menjadikan satu pemicu ke depannya. Walaupun ini baru sebatas permulaan. Apalagi kalau setelah mendapatkan honor, nah ini akan kita betul-betul menjadi satu acuan ataupun kelihatan fokus kepada kali ini, Pak. Hanya sekian, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Suparte di Kerobokan. Di belakang Pak Suparte Kerobokan, mungkin masih ada yang ingin bergabung kembali di 23455. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Ya. Merdeka. Made, kasih kami. Silakan Pak Made Kajekangen, radionya Pak, volumenya diperkecil sedikit. Oh, Swastiastu. Oh, Batrah atau yang Wisata. Selamat untuk semuanya. Yang pertama, selamat atas segala perjuangan yang sampai saat ini telah dilakukan baik oleh KPU, Anwar, Calon, dan di pemenang. PWI saya Yang jelas sampai saat ini baru bakal calon dipecat. Iya. Yang kedua, dalam konteks pemilihan nanti wakil bupati, itu jelas tidak bisa dilepaskan dari dua ini. Benar salah tenang, angin tahu, ada telur, ada bulan, ada surya. Yang jelas, pada prinsipnya, lakukan kebenaran itu. Jangan pada tatanan kebenaran itu sendiri. Karena kebenaran di dalamnya itu hampir bisa dikatakan ada kebenaran diri sendiri. Kebenaran masyarakat, kebenaran hukum dan kebenaran Tuhan. Oleh karenanya, para pihak dengan tidak melepaskan doa, untuk pilkada ini bisa berjalan baik, lancar, dan pada ending akhirnya adalah memilih bupati dan wakil bupati yang bisa mengayomi, memberikan kesejahteraan, kebahagiaan, perpanjangan tangan masyarakat untuk yang lebih sejahtera. Yang ketiga, harapan saya kepada KPU dan Panwas serta seluruh jajaran yang terkait untuk selalu bekerja sama. Yang jelas dengan ketidakpahaman, dengan kebanyakan mengerti dari orang-orang yang mengerti kadang melanggar hukum, perlu dilakukan introspeksi dari pengalaman terdahulu tidak bisa dilepaskan. Konteksnya, satu pesan saya kepada KPU dan utamanya juga para pengawas, bahwa katakan kejujuran sebagai sebuah kebenaran, karena kebenaran akan kita berupa kebenaran yang perlu pada sebuah pohon sebagai kebenaran. Terima kasih sudah berbuat, jadi menindak, memberikan peringatan dan sebagainya. Lanjutkan perjuangan, hari mandi kaji kangen, merdeka!
Saya ke Pak Mardika di Rangen. 3 menit pun sudah kita berikan kesempatan. Sekarang giliran narasumber kita untuk mengapresiasinya. Tadi pertama mengawali paket Surya, sekarang silakan Pasti Hadi. Pak Mangku Mardayasi. Iya, makasih Bung Gilang. Dan 3 penanya ataupun yang memberikan advice, saya mungkin lebih khusus kepada Pak Suparti ya. Nah ini langsung masukannya kepada kita, ya, kepada tim pemenangan. Kenapa kamu tidak bilang tim sukses? Nanti kalau tim sukses, timnya yang sukses, bukan calonnya yang sukses, tapi timnya yang sukses. Yang pertama Pak Suparti, kami pasti dan kami akan selalu taat dan tunduk kepada peraturan regulasi yang mengatur tentang pilkada dan juga proses kampanye itu yang termaktub dalam peraturan KPU. Kesepakatan untuk melaksanakan pilkada ini dengan baik, lancar, sukses, dan damai pasti itu menjadi salah satu visi ya, visi daripada tim kami dan juga pasangan calon kami, sehingga tujuan kami yang paling terakhir adalah bagaimana Buleleng ini sejahtera, bagaimana Buleleng ini bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Itu memang menjadi visi terakhir kami. Yang kedua Pak Suparti dan juga Pak Budiana jangan khawatir, walaupun calon petahana, jangan khawatir, kami tidak akan pernah melakukan intervensi baik kepada Panwas maupun kepada KPU, karena memang domain kami untuk tidak bisa melakukan intervensi. Karena jelas tadi dikatakan bahwa KPU, Panwas itu mandiri, berintegritas dan mempunyai profesionalisme yang sudah diatur oleh peraturan ataupun undang-undang yang mengatur. Jadi mungkin itu Bang yang Silakan Pak Jawa Sunan. Terima kasih Bung Irwan. Jadi dari ketiga penelpon tadi, secara hukum dapat saya simpulkan bahwa ketiga-tiganya penelpon ini juga menginginkan bagaimana dalam pelaksanaan pilkada di Buleleng ini dapat menghasilkan calon-calonnya, dapat menghasilkan pemimpin yang betul-betul dapat membawa kenyamanan, kesejahteraan bagi masyarakat Buleleng. Jadi itu tentu menjadi harapan kita bersama. Demikian juga yang kita yang duduk di sini. Nah kembali terutama dari Pak Suparti, ada tadi minta kepada Panwas dari ketekstaan kita, kepala lingkungan yang juga terlibat di dalam pengerahan atau politik praktis seperti itu. Nah itu ini harus diapresiasi secara baik oleh Panwas, karena itu juga yang kita harapkan dari tim Surya. Jadi tadi sudah ada laporan nama-nama kepala lingkungan yang ikut terlibat, itu bisa menjadi catatan dari Panwas. Dan harapan kami masih banyak lagi ada laporan-laporan seperti ini oleh masyarakat seperti Pak Suparti ini. Sampaikan saja, laporkan saja apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran yang menurut masyarakat itu adalah pelanggaran, kita laporkan saja sepanjang apa yang disampaikan oleh Panwas tadi sesuai dengan tata cara yang harus diikuti, prosedur yang harus diikuti. Nah ini bagus sekali Pak Suparti, mudah-mudahan mendapat atensi yang serius dari Panwas, karena itu juga yang kami harapkan dari tim Surya. Karena dari catatan kami banyak, di samping ada catatan tentang penggalangan massa, juga masih terjadi beberapa intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum, berkaling juga. Nah memang ini catatan-catatan ini, laporan-laporan ini masih kami kumpulkan. Kalau memang itu memenuhi syarat, nanti kita akan laporkan juga kepada Panwas. Dan kalau memang itu hanya berupa informasi dan datanya kurang, ya tentu kita juga akan evaluasi gitu, karena tim kita juga perlu dievaluasi gitu, kan. Jadi bagus sekali Pak Suparti, mudah-mudahan dari pemirsa yang lain juga nanti bisa memberikan masukan-masukan kepada Panwas, kepada KPU, sehingga apa yang kita harapkan ke depan ini benar-benar dapat terwujud. Mengenai kesepakatan calon ini Pak Ruslan, seperti disampaikan Pak dari PAS tadi, dari tim PAS, kita ini kan belum calon, belum ditetapkan sebagai calon ini baru bakal calon. Bahkan tim Surya, KPU baru ketok palu. bahkan tim Surya masih harus memenuhi persyaratan KTP. Jadi kalau sekarang kita membuat kesepakatan kan prematur jadinya. Kalau nanti sudah ditetapkan, baik dari kami, tim Surya, dan saya rasa juga dari tim PAS pasti
berkomitmen menandatangani sebuah kesepakatan bagaimana pemilu kada di Buleleng ini bisa berjalan dengan baik tanpa ada intimidasi, masyarakat bisa memberikan suaranya betul-betul secara langsung bebas dan rahasia. Itu yang akan juga berikut. Jadi itu Pak. Ya, baik. Silakan Pak Ngurah Aswibawan, Ketua PWI Kabupaten Buleleng. Ya, baik. Pertama kami berikan apresiasi kepada Pak Budi Ane, senior saya yang juga sering bergelut dulu kita ajak bersama-sama di Buleleng untuk mempersatukan media-media yang ada di Buleleng. Kemudian Bung Suparte yang sering sekali juga memberikan masukan terkait dengan media pers di Buleleng, dan Pak Made Kajikangin yang juga sering kita ajak berkomunikasi di media. Apa yang disampaikan oleh tiga pendengar ini, terutama dari Pak Suparte, bahwasanya PWI memang ini sudah menjadi catatan bagaimana kita bisa memberikan informasi atau pemberitaan kita yang berimbang, jangan sampai ada yang kelebihan seperti itu. Memang betul itu Pak Suparte, apa yang disampaikan oleh Pak Suparte, sesuai dengan kode etik jurnalistik juga kita seperti itu. Kita harus mampu memberikan berita yang berimbang kepada masyarakat, jangan sampai ada yang memihak A atau B seperti itu. Nah, teman-teman kami juga harapkan seperti itu, jadi jangan sampai membuat berita yang memang tidak jelas gitu. Jadi kalau memang apa dikatakan oleh narasumber, ya kalau memang dia katakan A, ya harus kita A tulis seperti itu. Nah, untuk ke depan, baik tahapan-tahapan pilkada ini masih cukup panjang. Harapan saya juga bisa memberikan hal yang sama, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada semua pihak, terutama kita menyajikan informasi berita pada masyarakat berimbang seperti itu. Nah, termasuk juga teman-teman kami ajak yang di media radio, ketika nanti dia memberikan alokasi waktu untuk dia memberikan katakanlah sosialisasi atau apa, kami akan tetap berkoordinasi dengan pihak KPU. Ya, tentu juga jadwal-jadwal sudah diberikan, tetap kami akan taati seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kita bersama bicarakan pada pagi menjelang siang ini dengan koordinasi komunikasi yang harmonis bisa menciptakan pilkada yang damai dan aman di Buleleng. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ngurah. Pak Sugi Ardani dari Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng. Terima kasih. Yang ingin saya berikan tanggapan sedikit barangkali Pak Suparte. Jadi tadi saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya kami tidak pernah menutup kesempatan, dan kami selalu membuka kesempatan kalau sekiranya ada hal yang kurang berkenan. Kalau misalnya diketemukan orang yang kira-kira melanggar aturan, silakan. Asalkan sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Salman, ada beberapa persyaratan yang sebagaimana yang Pak katakan tadi, beberapa kepala daerah di kabupaten itu kami sudah berproses Pak. Jadi kami sudah berproses, hanya saja mungkin media yang belum menangkap persoalan itu atau proses itu, sehingga seolah-olah menjas bahwa kami itu tidak berproses ya. Itulah yang tadi disampaikan oleh Pak Ngurah, agar supaya dalam pemberitaan itu ada pemberitaan yang baik. Jadi di satu sisi Pak Suparte biar dapat informasi dari berita di media sosial bahwa begitu laporan 12 laporan itu kami verifikasi dulu, jadi tidak serta-merta 12 laporan itu kami terima, ya kami berproses, kami verifikasi laporan, ternyata yang memenuhi syarat sebagai lapor itu hanya 9, baru 9, jadi ada kepala desa, ada kelurahan, ada lurah, ada kepala lingkungan, dan kami sudah berproses itu Pak Suparte. Yang kedua, bahwa sebelum tahapan berlangsung ini kami memang sudah melakukan cegah dini, baik kepada Pak KPU juga sudah, Pak Gede juga jauh sebelumnya kami sudah selalu mengatakan setiap tahapan itu akan supaya sesuai dengan regulasi. Kepada pemerintah daerah kami juga sudah bersurat, dari panitia pengawas sudah bersurat bahwa kami itu sudah melakukan cegah dini, artinya bersurat kepada pemerintah daerah agar supaya tidak melibatkan, tidak menggerakkan. Kemudian kepada forum komunikasi kepala desa itu juga kami sudah bersurat. Nah, tetapi untuk kepala lingkungan memang sebagaimana yang tadi saya katakan, apa yang Pak Suparte katakan itu tidak serta-merta kemudian menerima uang atau gaji, kemudian dia diatur dalam regulasi. Bisa saja orang yang menerima sumber dana dari pemerintah, tetapi dia tidak diatur dalam regulasi. Bagaimana kemudian saya harus memasarkan itu masuk dalam regulasi? Nah, tetapi Pak Suparte, jadi saya sudah membuat konsep surat, bahkan surat itu mungkin hari ini saya rasakan kepada Bapak Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng, agar supaya kelurahan dan
perangkat wilayahnya itu tidak serta-merta kemudian mereka boleh bebas. Jadi saya akan bersurat, karena memang suratnya kemarin kami konsep, hari ini mungkin kami lakukan, bahwa sebenarnya lurahnya tidak boleh, otomatis wilayah lurahnya itu juga tidak boleh. Nah, saya instruksikan kepada pada saat kami memanggil, saya berikan pencerahan yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan menyadari hal itu. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan, Pak Ketut, Pilkada Buleleng ini milik kita bersama. Jangan kemudian di antara kita ini saling mencari kelemahan. Marilah kita secara bersama-sama, yang merasa kurang diperbaiki, yang merasa sudah lebih mungkin bisa memberikan informasi kepada yang lain, sehingga berjalan dengan baik. Apa yang diharapkan Pak Nyoman itu tadi betul-betul di sebuah akhir kegiatan ini kita mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi kita semua di Indonesia. Sudah padat? Oke, baik. Silakan Pak Ketua KPU Kabupaten Buleleng Gede Suara. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada kemudian Bung Suparto, Bung Yasir, semua yang ada di sini, dan juga kepada masyarakat Buleleng bahwa pada prinsipnya KPU bekerja mandiri, berintegritas, profesional, kemudian menjaga independensi serta menjaga netralitas. Namun itu saja tidak cukup bagi KPU. Tidak saja berikrar untuk independen, berikrar untuk netral, untuk melengkapinya, tunjukkan netralitas itu, tunjukkan independensinya. Nah, tunjukkan inilah dengan cara bersikap, cara bertutur. Seluruh penyelenggara dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa harus menunjukkan netralitasnya dalam pergaulannya sehari-hari dengan kerabatnya, dengan koleganya, dengan para peserta pemilihan, tim-timnya yang ada di kabupaten. Kalau melakukan koordinasi dengan tim A dengan pola A, lakukan komunikasi dengan tim B dengan pola yang A juga. Jangan berlebihan, jangan berkurangan atau kurang dengan salah satu atau jalan lain. Jadi tunjukkan netralitas itu, tunjukkan rasa independensi itu. Dan kemudian mengenai calon petahana, jadi KPU begitu ditetapkan, maka statusnya semua sama. Sekarang pun statusnya sama. Statusnya masih sama-sama bakal calon bupati, bakal calon wakil bupati. Begitu ditetapkan, KPU juga akan selalu berpandangan yang sama. Status keempat-empatnya yang ditetapkan nanti, atau keenamnya, siapa tidak tahu. Keempatnya yang ditetapkan, statusnya sama. Calon bupati, calon wakil bupati. Jadi perlakuannya juga pasti akan sama dan setara. Tidak ada berlebihan, tidak ada yang kurang, tidak ada yang menguntungkan, tidak ada yang merugikan. Nah, jadi pola itu yang akan kita lakukan, dan kita selalu tunjukkan kepada publik, kepada tim dari masing-masing pemenangan, dan kepada bakal pasangan calon. Contohnya dalam pemeriksaan kesehatan, kalau saya menemani calon bupati A, yang lain juga saya temani sampai sini. Untuk pemilu kata ya bupati dan wakil bupati mungkin satu-satunya ya, satu-satunya di Indonesia yang Di Bali. bukan untuk calon perseorangan. Jadi ini mungkin menjadi tantangan dan tentu menjadi pembuka harapan bagi masyarakat Bali, khususnya di Buleleng. Karena yang pemimpin sekelas Ahok saja yang sudah punya persyaratan KTP memenuhi, tidak berani mendaftarkan diri melalui perseorangan atau independen yang lebih karena independen. Nah, tentu ini menjadi tantangan bagi kita semua, karena pencalonan perseorangan ini sangat menjadi tantangan kita bersama. Karena untuk Buleleng saja minimal persyaratannya 40.200 masyarakat yang terlibat untuk pendaftaran calon. Jadi tidak hanya partai yang secara organisasi. Nah, ini tentu menjadi tantangan kita bersama. Mungkin dulu di Bali pernah ada dalam komunitas atau mungkin hasilnya kurang maksimal. Kami berharap ini calon perseorangan di Buleleng ini bisa lebih maksimal. Dan menjadi model nanti, dan harapan kita bersama nanti Buleleng bisa menjadi wisata politik. Orang berburu ke sini nanti. Nah, itu harapan dari kita bersama. Nah, mudah-mudahan itu bisa terwujud. Nah, tentu
dari beberapa hal yang tadi ditanyakan sudah dijawab oleh baik dari KPU maupun Panwas. Kita selaku tim pemenangan dari Surya khususnya mengajak kepada masyarakat partisipasi dari masyarakat dalam pilkada Buleleng ke depan ini mudah-mudahan dimanfaatkan betul oleh masyarakat dan tidak ada hal-hal yang bisa mengganggu ataupun merugikan kepentingan masyarakat. Oke. Terima kasih Pak Sunardi. Silakan Pak Mangku Pardesi yang selalu menjadi objek ini. Petahana dan Iya. petahana. Dicurigai selalu. Dicurigai bos ya. Ya betul Bang Gilang, walaupun secara eksplisit tidak langsung menuju pada kami ya, namun di implisit ya mungkin di Pak Badro ya, bagaimana kalau rekomendasi tidak lanjuti ya, nanti pasti ujung-ujungnya ada di Pak Bupati yang kebetulan sebagai petahana yang kebetulan juga maju dalam atau ikut sebagai kontestan dalam pemilu pilkada di Kabupaten Buleleng. Nah tadi sudah langsung dijawab oleh Bang Sugi ya, bahwa itulah kami sangat bisa membedakan kapan Ketua Agus Suharyanto sebagai bupati, kapan Ketua Agus Suharyanto sebagai ketua DPJ, dan kapan Ketua Agus Suharyanto sebagai peserta pilkada. Artinya profesionalisme menjadi landasan, regulasi adalah menjadi panglima buat kita. Jadi kepada masyarakat Kabupaten Buleleng dimanapun Bapak Ibu ada yang khawatir, ya kan? Kami tidak akan pernah mengintervensi, kami tidak akan pernah menyalahgunakan wewenang, ya kan? Dalam kapasitas beliau sebagai bupati. Ketika nanti pun hasil Mahkamah Konstitusi memberikan sebuah amanah dan perintah bahwa bupati yang sedang aktif harus cuti, ya pasti kami akan cuti. Kami juga sudah menyiapkan segala sesuatunya. Tapi tolong sabar, mari kita sama-sama mentaati, tunduk dan taat kepada undang-undang. Yang terakhir harapan kami terhadap ketiga penanya dan juga advice bahwa bagaimana menginginkan pilkada ini bisa berjalan dengan baik, aman dan damai, artinya dengan semua stakeholder terlibat langsung di dalamnya, kan? Semua stakeholder ya. Saya mencoba menyitir apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Bangsa, ketika perbedaan ini kita jadikan sebagai pilar-pilar penyangga persatuan dan kesatuan di Kabupaten Buleleng, alangkah indahnya Buleleng ke depan. Tadi Pak Nyoman bilang bahwa siapa tahu nanti Buleleng menjadi sebuah destinasi, ya kan, sebagai pilot project untuk perhelatan politik di kabupaten-kabupaten yang lain. Nah, pasti esensinya adalah ketika kita semua komponen, termasuk pasangan calon, tim pemenangan, ya kan, bisa membuat sebuah perbedaan ini menjadi pilar-pilar penyangga persatuan dan kesatuan Buleleng. Saya yakin Buleleng dan masyarakat Buleleng akan menghasilkan pemimpin yang terbaik buat Buleleng. Mungkin itu Pak. Iya. Baik, terima kasih Bapak narasumber dari KPU Kabupaten Buleleng, yang pengawas pemilihan, tim sukses Surya dan juga Pak Sihati dan juga PWI Kabupaten Buleleng. Sampai di sini obrolan pagi kita hari ini dengan topik menakar kinerja KPU Kabupaten Buleleng dan juga panitia pengawas pemilihan Kabupaten Buleleng. Berharap setiap tahapan berjalan sesuai dengan proses dan juga berharap Buleleng tetap dalam kondisi yang kondusif dan pilkada damai bisa dilaksanakan di Kabupaten Buleleng. Mitra 104,6 FM yang telah berpartisipasi, saya sampaikan terima kasih. Waktu selanjutnya saya kembalikan pada rekan-rekan, silakan. Terima kasih.